materinya ya. Yang pertama itu kebijakan kurikulum merdeka. Yang kedua itu nanti pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Yang ketiga itu masuk ke kurikulum operasional sekolah (KOS) atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang keempat itu nanti Bapak Ibu di sana ada P5 ya. Wah, apa ya Pak Paras P5? Yang sudah disebutkan oleh Pak Udin. P5 itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Yang kelimanya itu nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana mengenal lebih jauh tentang PMM. Apa PMM-nya? Platform Merdeka Mengajar yang sudah diinstal oleh Bapak Ibu di Android kan? Sudah semua menginstal? Oh hebat ya. Sudah yang baik benar. Sudah ya? Oh hebat sudah. Sudah ditautkan dengan akun belajar Bapak Ibu? Sudah semua? Hebat Pak Wadid. Yang keenamnya Bapak Ibu ada peran guru BK. Jadi peran guru BK itu ada Bapak Ibu nanti bisa digunakan untuk kegiatan IKM-nya. Sedangkan yang ke-7 dan 8 ini berkenaan dengan seputar ya informasi dan pelaksanaan IKM di sekolah. Bapak Ibu, kebijakan kurikulum Merdeka Mandiri itu adanya di bulan Februari 22. Dan keputusan menteri yang diganti itu yang produk Februari diganti dengan yang sekarang produk bulan Juli. Kenapa begitu? Karena ada kelengkapan, ternyata banyak sekali peminat kurikulum Merdeka yang jalur mandiri sehingga perlu dibenahi. Harus apa? Sekolah yang memilih mandiri belajar, harus apa sekolah yang memilih mandiri berubah, dan harus bagaimana sekolah yang memilih mandiri berbagi di sana. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sungguhnya program pemerintah sebelumnya itu 2 tahun yang lalu sudah berjalan kurikulum Merdeka itu adanya di sekolah-sekolah penggerak. Sudah berjalan Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu kalau nanti membuka alamat atau link yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, ada judul atau contoh misalkan rapot P5 sekolah penggerak. Nah, itu adalah contoh dari sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Contoh modul ajar sekolah penggerak. Nah, itu contohnya dari sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Loh Pak Presiden kan sekolah penggerak, saya mau bukan. Ya itu yang dipakainya. Ya, oke Bapak Ibu jelas ya. Baik, Bapak Ibu harus dipahami bahwa kurikulum Merdeka itu adalah jilid yang ke-15 dari Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri. Masih ingat? 2019 awalnya Mas Menteri itu membuat sebuah kebijakan tentang Merdeka Belajar dengan yang pertama diberi keputusan menterinya itu adalah RPP 1 lembar. Masih ingat? Masih ingat? Tahun berapa Bapak Ibu? 2019. Nomor 14 tahun 2019 itu adalah kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar. Guru jangan dibebankan dengan banyak administrasi, membuat RPP itu sampai tebal. Cukup 1 lembar saja. Yang penting ada 3 komponen. Masih kan Bapak Ibu? Ada komponen tujuan pembelajaran, ada komponen kegiatan pembelajaran, ya kan? Satu lagi ada asesmen. Minimal 3 itu kan. Itu diawali dari sana. Kemudian 2020 jilid berikutnya UN dihilangkan. Masih ingat?
Masih ingat kalau masih ingat ya? Iya. Tahun 2020 awalnya sekolah-sekolah sudah mulai siap dengan pengayaan programnya. Sudah ada mulai sosialisasi tentang kisi-kisi untuk UN tahun 2020 di awal. Ya, muncul kebijakan UN dihapus. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya? Sebelum kegiatan UN pelaksanaan dihapus, sudah kena pandemi dulu 2020 Maret. Yes, kita semua lockdown. Iya kan? Iya. Iya. Muncul kembali akhirnya kebijakan Merdeka Belajar sampai sekarang. Semuanya berapa jilid? Sampai 15 jilid masih ada lagi Bapak Ibu. Belum di perguruan tingginya itu kebijakan Pak Menteri tentang Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka itu bagian dari program Merdeka Belajar. Itu bedanya ya. Termasuk platform Merdeka Mengajar itu produk untuk Bapak Ibu supaya bisa melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi jangan udah beras ada Merdeka Belajar, ada Merdeka Mengajar. Itu memang programnya di program Merdeka Belajar. Oke Bapak Ibu itu ya. Kebijakan di kurikulum Merdeka ini yang paling urgen, yang paling penting Bapak Ibu, kegiatan pembelajarannya sekarang. Sekarang tuh hanya ada 2 kegiatan pembelajaran. Pertama, intrakurikuler, yang kedua project. Nah, itu ada 2 ya. Jadi ada 2 Bapak Ibu. Apa Bapak bedanya? Kalau dulu menghitung jumlah jam pelajaran JP per mapel itu dihitungnya per minggu Bapak Ibu, sehingga kalau ngajar dapat honor, ngajarnya berapa kelas, pelajarannya apa. Contoh misalkan Pak Asep ya ngajar matematik dapat 4 kelas, berarti 4 kali 5 berapa jam? 20 jam, dihitung 20 jam dibayar honornya 20 jam per bulan. Begitu ya Pak Asep ya? Iya. Begitu kan? Iya. Iya. Ngajarnya 5 jam per minggu. Itu kurikulum 2013. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka tidak seperti itu. 1 tahun itu berapa minggu semuanya. Contoh, sekarang 1 tahun misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan 36 minggu. 36 kali 5 berapa ya? 36 kali 5 180. Berarti 180 jam itu Bapak Ibu itu setahun. Ya. Setahun itu. Maka penghitungannya nanti yang 180 jam itu dikali 25% diambil untuk project. Berapa? 180 dibagi 4. 45 harusnya ya. Betul 45 ya? Harusnya 45 Bapak Ibu ya. Kalau 25%. Karena proyek itu antara 20 sampai 30. Mungkin berarti lebih dari 25 ya. Diambillah di struktur kurikulum itu 36 jam Bapak Ibu per minggunya. Jadi kita diambil 180 diambil berapa katanya? Diambil 36. Jadi berapa ya sisanya? 140 144 ya. 144. Maka 144 itulah yang akan dibagi per minggu selama 36. Jatuhnya nanti 1 minggu Bapak Ibu tatap mukanya hanya 4 jam. Begitu cara perhitungannya. Kalau dianggapnya 36 minggu efektifnya setahun. Apalagi kalau misalkan tahun ajaran sekarang saya hitung jumlah minggu aktifnya hanya 32 jam, ya sudah kalikan 32 jam. Ya, diambil 25 sampai 30%-nya untuk project seperti itu. Oke, jelas? Jadi ada intra, ada project. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Nanti dari semua mapel itu dikurangi rata-rata 1 jam
Bahasa Indonesia 6 jam jadi 5 jam, IPA 5 jam jadi 4 jam tatap mukanya, begitu ya. Kemudian apa lagi? Bahasa Inggris yang 4 jam jadi 3 jam tatap mukanya. Semua diambil rata-rata 36 untuk mempermudah perhitungan mungkin ya. Jumlah proyek yang 36 itu dikumulatifkan, dikumpulkan 1 tahun. Kalau tidak salah Pak Baras pernah lihat itu baca 360 jam. Itu per tahun untuk proyek. Ya, Bapak Ibu, belum menghitung muluk itu. Belum menghitung muluk itu ada 360 jam. Untuk proyek, Bapak Ibu berpikir tadi, Pak Mas, kalau begitu saya ngajarnya jadi berkurang dong. Matematik jadi 4. Kalau ngajarnya 4 kelas, saya hanya dapat 4 kali 4, 16 jam. Honornya berkurang dong. Bapak kurikulum, Bapak kepala, tidak begitu menghitungnya. Karena sesungguhnya ada di sini di proyek yang 1 jamnya tuh. Jadi matematik tetap 5 jam. Dibayar honor 5 jam per bulan. Karena harus mendampingi kata Pak Udin di proyek. Di proyek itu harus didampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ada yang jadi fasilitator, ada yang akan jadi penanggung jawab. Ya, kalau yang fasilitator itu tidak dapat jam tambahan, tetapi kalau yang penanggung jawab itu dapat jam tambahan 2 jam Bapak kurikulum, itu boleh ya. Kalau mau menambahkan itu bisa itu. Kalau yang sertifikasi kurang jamnya, tambahkan sebagai penanggung jawab proyek 2 jam. Bukan 1 kelas penanggung jawab proyek, tapi 1 kelas paralel. Kelas 7 berarti ya 1 orang penanggung jawabnya. Guru yang lain di kelas 7 mengajar sebagai fasilitator yang mendampingi anak-anak menyelesaikan proyek. Frame-nya begitu, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ngajarnya tatap muka materi itu hanya dikurangi 1 jam, tapi yang 1 jamnya dipakai untuk membimbing apa? Proyek. Jadi tidak berkurang jam Bapak Ibu. Honornya tidak dikurangi. Ya. Kalau dikurangi bagaimana Pak Baras? Bilang ke Pak Baras, nanti Pak Baras ngomong ke Pak Udin. Ngomong ke Pak Asep. Ya Bapak ya. Kata beliau, oh, kamu ngajarnya 4 jam ya matematik, so aja lihat jam tatap muka yang 4 jam. Iya kan, jadi honornya nggak dikurangi. Kata Pak Baras kan Pak katanya harus memfasilitasi. Dilakukan nggak fasilitasnya? Dilakukan. Oh ya berarti benar. Kalau catat ya, kalau tidak dilakukan berarti tidak melaksanakan 1 jam yang berkurangnya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, saya nggak ada jamnya sih. Iya kan, bukan pelajaran saya, itu pelajaran proyek. Tidak Bapak Ibu pengajar itu akan membimbing mereka.